Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Adeningsi dengan NIM 25421 dari 2 BPG PAUD. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah Perkembangan Sosial, Emosional, Moral, dan Agama Anak Usia Dini. Yang pertama, ada pertemuan kedua, yaitu urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama bagi anak usia dini. Di sini, urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama anak usia dini harus dilengkapi dengan ranah-ranah perkembangan sehingga akan menciptakan kesehatan mental yang lebih baik. Di Indonesia ingin menciptakan insan madani dalam arti ingin menjadikan bangsa berilmu, beriman, dan bertakwa. Dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan yang dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung HAM, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Selanjutnya ada pertemuan ketiga, yaitu urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama bagi anak usia dini berdasarkan perspektif. Di sini ada teori belajar Bandura. Teori belajar Bandura adalah orang yang belajar melalui observasi, peniruan, dan pemodelan. Teori ini juga disebut sebagai jembatan behavioris dan teori pembelajaran kognitif karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Albert Bandura melakukan eksperimen dengan boneka Bobo, yaitu suatu ketika anak A dimasukkan ke dalam ruangan untuk menonton tayangan keras lalu diberikan boneka, sedangkan anak B hanya diberikan boneka dengan masuk ke ruangan tersebut tetapi tidak menonton tayangan keras. Maka, hasil dari eksperimen tersebut, anak A langsung memukul bonekanya dan anak B tidak melakukan apa-apa. Hal ini terjadi karena adanya stimulus respon, jadi apa yang dilihat akan direspon atau akan melakukan hal yang dilihat. Lalu ada pertemuan keempat, yaitu teori ekspresi emosi dan respon emosi anak usia dini. Saya menanggapi sebuah artikel yang berjudul Sains Bermain dan Spiritualitas 3 Forum Minat Jelajahi Konektivitas dan Keterlibatan Mendalam. Dalam artikel mempunyai tujuan utama yaitu menyatukan 3 perspektif berbeda tentang praktik terbaik dan untuk menyelidiki banyak cara keterlibatan mendalam dalam mempromosikan pembelajaran dan pengembangan. Yang pertama, merencanakan sesi. Forum Sains menghadirkan mealworm dan cacing tanah beserta bahan tetesan air, serta landaian dan jalur. Dan dalam forum bermain membawa bahan daur ulang dan discovery block dari Dr. Drew, serta dalam forum spiritualitas terdapat bahan-bahan alami seperti biji pinus, kerang, tongkat, dan bulu. Yang kedua, bermain dan berefleksi sepanjang sesi. Sesi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pada bagian pertama, peserta bergabung dengan tabel dan mengeksplorasi materi yang dipilih untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan imajinasi peserta. Dan pada bagian kedua, peserta terlibat dalam investigasi yang lebih terfokus yang didukung oleh fasilitator. Dan yang ketiga, eksplorasi dan kolaborasi serta upaya kolaboratif. Bermain sensorik positif mendukung kesehatan sosial dan emosional, dan juga mengarah pada penyelidikan ilmiah nyata, seperti eksplorasi sifat-sifat materi. Upaya kolaboratif, dengan berkolaborasi, kami belajar untuk berbagi dan bekerja sama dengan orang-orang yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda dari kami. Selanjutnya, ada pertemuan kelima, yaitu pengaruh perkembangan prenatal dan neonatal terhadap perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama anak usia dini. Yaitu yang pertama ada faktor yang mempengaruhi sebelum lahir atau prenatal. Yang pertama, genetik. Yang kedua, kondisi fisik ibu yang rentan. Yang ketiga, konsumsi obat-obatan pada masa kehamilan. Yang keempat, penyakit bawaan dari orang tua. Yang kelima, asupan nutrisi. Yang keenam, stres pada ibu. Dan yang ketujuh, proses kehamilan.
Lalu ada faktor yang mempengaruhi setelah melahirkan atau bayi neonatal. Yang pertama, makanan bergizi. Yang kedua, kebutuhan energi. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, keletihan dalam bentuk stimulasi aktivitas baik fisik dan motorik anak. Yang kelima, kasih sayang. Yang keenam, sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi anak. Yang ketujuh, stres. Yang kedelapan, kontak sosial. Dan yang kesembilan, motivasi eksternal dan internal. Hal-hal yang harus diberikan kepada anak usia dini yaitu stimulus yang diberikan dapat berupa pengalaman yang terbuka, memberikan lingkungan yang aman dan nyaman. Anak juga mengamati dan meniru perlakuan atau tindakan orang dewasa. Jangan berikan target, tetapi hargailah anak atas usahanya. Pujilah atas usahanya. Berikan mainan yang bermanfaat bagi perkembangan dan keterampilan anak. Berikan banyak cinta. Cinta terbukti dapat mencerdaskan dan memperpanjang umur anak. Cinta mempunyai pengaruh terhadap kesehatan dan emosi anak. Dan kemarahan dan kebencian akan menurunkan kerja otak dan membuat ingatan yang buruk. Lalu ada pertemuan keenam, yaitu fase perkembangan masa bayi. Yang pertama, terdapat beberapa perkembangan emosional yang lazim pada bayi. Pertama, kemarahan. Yang kedua, ketakutan. Ketiga, rasa ingin tahu. Keempat, kegembiraan. Dan yang kelima, afeksi. Lalu ada reaksi sosial bayi kepada orang dewasa. Yang pertama, pada umur 2-3 bulan, anak dapat membedakan manusia dari benda mati. Yang kedua, pada umur 4-5 bulan, bayi dapat digendong siapapun yang mendekatinya. Yang ketiga, pada umur 6-7 bulan, bayi membedakan teman dengan orang asing. Yang keempat, pada umur 8-9 bulan, bayi dapat meniru kata-kata atau gerakan. Yang kelima, pada umur 12 bulan, bayi bereaksi terhadap larangan. Yang keenam, pada umur 16-18 bulan, bayi berprinsip keras kepala. Dan yang ketujuh, pada umur 22-24 bulan, bayi mulai kerjasama dengan kegiatan rutin seperti berpakaian, makan, dan mandi. Lalu ada reaksi sosial bayi kepada bayi-bayi lainnya. Yang pertama, pada umur 4-5 bulan, yaitu mencoba menarik perhatian bayi lainnya. Yang kedua, pada umur 6-7 bulan, bayi tersenyum pada bayi lainnya. Yang ketiga, pada umur 9-13 bulan, bayi mencoba meremasi pakaian, rambut, atau lainnya. Yang keempat, pada umur 13-18 bulan, bayi lebih bekerja sama dalam bermain. Dan yang kelima, pada umur 18-20 bulan, bayi hanya berminat bermain dengan bayi lainnya dengan bahan mainan yang berkaitan dengan hubungan sosial dengannya. Selanjutnya ada pertemuan ketujuh, yaitu awal masa kanak-kanak. Yang pertama, terdapat beberapa emosi yang umum pada masa awal kanak-kanak. Yang pertama, amarah. Kedua, takut. Ketiga, cemburu. Keempat, ingin tahu. Kelima, iri hati. Keenam, gembira. Ketujuh, sedih. Dan kedelapan, kasih sayang. Lalu ada pola perilaku sosial dan tidak sosial. Pola sosial yang pertama, meniru. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, kerjasama. Yang keempat, simpati. Yang kelima, empati. Yang keenam, dukungan sosial. Yang ketujuh, membagi. Dan yang kedelapan, perilaku akrab. Lalu terdapat pola tidak sosial. Yang pertama, negativisme. Yang kedua, agresif. Yang ketiga, perilaku berkuasa. Yang keempat, memikirkan diri sendiri. Yang kelima, mementingkan diri sendiri. Yang keenam, merusak. Selanjutnya ada beberapa kondisi penting mendukung kebahagiaan dalam awal masa anak-anak. Yang pertama, kesehatan yang baik untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, lingkungan yang merangsang kemampuannya semaksimal mungkin. Yang ketiga, kebijaksanaan menegakkan disiplin. Yang keempat, mengembangkan ekspresi kasih sayang. Yang kelima, harapan-harapan yang realistis. Yang keenam, mendukung aktivitas dan menghindari cemoohan. Dan yang
Dan yang ketujuh, suasana gembira dan bahagia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.